Halo guys, kali ini saya akan masak sambal kesukaan sejuta umat, itu sambal udang ala-ala sambal Padang gitu ya. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak sambal udang. Udang yang ukuran kecil ya, setelah saya bersihkan. Dan juga baby potato atau kentang yang ukuran kecil. Dan juga ini adalah sambal ataupun bawang merah. Dan juga cabai besar merah. Dan juga tomat yang saya sudah haluskan. Oke, saya panaskan minyak ya. Kita tunggu sebentar sehingga minyak cukup panas. Nanti saya akan mulai menggoreng. Oke guys, kelihatan minyak ya sudah cukup panas. Dan sekarang saya akan goreng terlebih dahulu kentang ataupun baby potato ya. Karena kentang yang saya masak sekarang adalah kentang yang ukuran kecil-kecil seperti itu ya, kira-kira sebesar lebih dari sebesar gigi jari. Nah seperti ini penampakannya. Saya masak adalah secukupnya saja ya, tidak banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Oke, sekali masak seperti ini ya, satu porsi lumayan besar dan gede seperti itu. Oke, saya sudah masukkan kentang dan kita tunggu sebentar ya. Seperti biasa juga ya, dikacau sehingga bagian bawah sudah cukup masak dan dikacau sebentar ya, sehingga bagian atas juga terkena minyak panas. Nah seperti ini ya. Dan kentang yang ini ya saya masak ini ya, ini adalah lebihan dari kentang yang saya masak sebelumnya ya. Dan seperti biasa juga ya, saya menggunakan adalah bahan-bahan yang sedia ada di kulkas ya. Dan bahan-bahan ini pun saya sudah simpan ya, beberapa hari yang lalu saya beli. Dan juga seperti biasa ya, dan bahan-bahan yang saya gunakan di sini adalah bahan-bahan yang mudah didapat. Seperti ini adalah bahan yang sudah ada di kulkas dan saya beli ya, waktu itu ya, satu plastik yang ukuran kecil Rp5.000 saja. Jadi sangat-sangat murah meriah. Dan kalau kita masak goreng-gorengannya seperti ini contohnya, sama juga ya seperti kita masak ikan ataupun ayam ya. Kalau minyaknya seperti di video ya, mendidih begitu ya, seperti mendidih ini, dan itu tandanya belum cukup matang masakan kita ya. Dan kita tunggu sebentar sehingga diam, nantinya itu sudah boleh diangkat ya, artinya sudah cukup matang. Oke, kita tunggu sebentar ya. Dan sayuran seperti ini ya, yang saya bilang tadi saya beli di pasar, ini adalah harganya murah meriah ya, Rp5.000 saja satu plastik yang ataupun satu kantong plastik yang ukuran kecil itu ya. Dan ini di tempat saya di Pasaman Barat, bahan-bahan masakan seperti ini ya, biasanya harganya lumayan ekonomis, tidak terlalu mahal. Mungkin ada waktu-waktu tertentu seperti perayaan ataupun hari raya ya, harga mulai naik. Oke, sekarang sudah cukup masak dan saya angkat ya, saya tiriskan. Dan sekarang saya akan masak udang. Nah udang yang saya gunakan sekarang adalah udang yang ukuran kecil. Ini juga saya beli ya, Rp10.000 saja ya, dua kali ini ya. Dan satu kali sudah saya masak separuh ya, dan ini ada separuh, kira-kira sebanyak ini ya, Rp10.000 saja saya beli di pasar. Nah seperti saya bilang tadi ya, harga di sini ya, di tempat saya di Pasaman Barat sangat-sangat berpatutan, sangat-sangat ekonomis. Nah seperti ini penampakannya ya, udang seperti biasa juga ya. Udang ini adalah tidak perlu kita memasak terlalu lama, karena proses masak udang ini sebentar ya. Sudah kelihatan berubah warna, kita bolak-balik sebentar, dan setelah itu ya kita boleh tiriskan. Karena masak udang ini ya, kalau terlalu lama rasanya juga kurang enak ya, terlalu garing. Nah seperti ini, kita tunggu sebentar lagi ya. Ini pun sudah berubah warna. Dan udang biasanya kalau sudah berubah warna sebentar ya, sudah berwarna kayak merah-merahan seperti ini ya, itu sudah cukup matang, sudah cukup masak ya. Seperti saya bilang di video di awal tadi ya, minyak
kelihatannya mendidih. Kalau sudah diam, nah seperti sekarang, artinya masakan kita itu sudah boleh diangkat, artinya sudah masak. Oke. Nah sekarang saya akan masak sambalnya ya. Kelihatan tadi minyak lumayan banyak ya, dan saya sudah kurangi. Saya sudah masukkan sambal, dan seperti biasa ya, sambal yang saya masak sekarang adalah terdiri dari bawang merah, juga tomat dan cabai besar. Dan saya tidak menggunakan bawang putih ya. Kalau untuk sambal goreng-gorengan saya tidak menggunakan bawang putih, dan jarang sekali saya menggunakan bawang putih. Boleh digunakan bawang putih ya kalau ingin bawang putih. Irisan bawang putih juga boleh, ataupun irisan bawang goreng juga boleh, ikut selera masing-masing juga. Oke. Dan kita tunggu sebentar ya. Setelah berubah warna ataupun cukup layu, nanti saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Oke, kelihatannya sudah pun berubah warna ya, sudah gelap seperti ini ya, dan boleh dimasukkan sedikit garam dan juga sedikit micin, ataupun saya gunakan adalah Ajinomoto ya. Dan seperti biasa juga ya, bagi yang tidak suka Ajinomoto boleh di skip dan boleh diganti dengan bahan-bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan seperti biasa juga di video-video saya sebelumnya, saya masak adalah sangat-sangat simple, dan juga modalnya adalah murah meriah, karena biasanya saya menggunakan adalah bahan-bahan yang sedia ada di kulkas dan juga bahan-bahan yang ada di sekitar rumah saya. Oke, sekarang garam saya sudah masukkan, dan juga saya masukkan Ajinomoto sedikit. Dikacau-kacau juga ya. Sebentar, kita tunggu sebentar, diorak-arik sebentar, dan seterusnya saya akan masukkan bahan-bahan yang saya sudah masak sebentar tadi. Ada juga baby potato dan juga udang, juga ukuran baby ya, ukuran kecil. Semua saya masukkan dan ditunggu sebentar ya, diorak-arik sebentar, dikacau. Dan ini juga sudah masak. Oke. Terima kasih ya bagi Anda yang setia dengan channel saya, yang selalu menonton video-video saya. Nah, bagi Anda yang setia dengan channel saya, mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga boleh ya, jika ada komen-komen yang bermanfaat, mungkin ada usulan ataupun bagaimana ya, boleh komen di bawah. Dan saya juga masih dalam tahap perbaikan ya dalam channel ini ya. Mungkin kalau ada komen-komen yang boleh saya ambil, juga boleh saya akan gunakan ya dalam bikin konten, ataupun ada ide-ide yang menarik yang mungkin Anda rasa bagus untuk kemajuan channel saya, silahkan komen di bawah ya. Sekali lagi terima kasih Anda yang sudah bergabung. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.